Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mulai dengan pelajaran kita. Kalau beberapa minggu terakhir kita sudah mendapat pelajaran tentang 7 tokoh di dalam kitab Kejadian, maka sore ini kita akan mulai dengan melihat beberapa tokoh dalam kitab Keluaran. Beberapa tokoh dalam kitab Keluaran yang kita mulai dengan tokoh yang sangat terkenal, yaitu Musa. Kita membuka dalam kitab Keluaran pasal 2. Keluaran pasal 2. Kita baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sana di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Puji Tuhan. Musa mengalami 3 periode waktu masing-masing 40 tahun. Ya. Yaitu 40 tahun dia di Mesir, 40 tahun dia mengasingkan diri di Midian, kemudian kembali ke Mesir untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan itu pun selama 40 tahun dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Itu periode waktu daripada umur Musa yang 120 tahun. Nah, sebagaimana kita lihat, jadi kita akan mulai dengan periode waktu yang pertama dari Musa, yaitu mulai dari kelahirannya ketika mereka ada di Mesir. Orang tua daripada Musa adalah Amram dan Yokebed namanya. Ya. Dan Musa merupakan anak yang ketiga. Harun, Miriam, baru Musa. Ya. Nah, Musa dilahirkan
di tengah ancaman pembunuhan oleh Firaun kepada setiap anak laki-laki yang dilahirkan oleh orang Israel, oleh ibu-ibu Israel yang melahirkan anak laki-laki. Perintah daripada Firaun supaya mereka dibinasakan, dibunuh. Perintah itu antara lain disampaikan oleh Firaun kepada bidan-bidan orang Mesir. Ya, bidan-bidan orang Mesir. Tetapi saudara, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah Israel adalah Allah yang luar biasa. Ya. Dari sekian banyak bidan-bidan yang membidani kelahiran anak-anak daripada orang Israel, ada dua bidan yang bernama Puah dan Sifra. Dalam ayat 15 pasal 1 dikatakan begini, Keluaran 1 ayat 15, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup, dan seterusnya. Dan kepada kedua bidan ini rupanya mereka sudah lanjut umur, artinya sudah lewat batas umur orang harus menikah, belum punya suami. Karena kebaikan mereka terhadap orang Israel, maka di akhir dari pasal 1 ini dikatakan, ayat 21, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia, yaitu Allah, membuat mereka berumah tangga, dapat suami. Ya. Baik, itu di sekitar peristiwa kelahiran daripada Musa. Jadi Musa dilahirkan di tengah-tengah ancaman pembunuhan oleh Firaun untuk setiap bayi laki-laki orang Israel. Tetapi kita melihat bahwa dalam pasal 2 ayat 1 sampai 10 yang kita sudah baca, ternyata orang tua dari Musa ini, mereka telah bertindak dengan iman. Di sana ada tindakan iman. Orang tua Musa tidak menyerah pada keadaan atas ancaman daripada Firaun. Perintah untuk membunuh anak-anak laki-laki. Mereka bertindak dengan iman. Dan tindakan iman, saudara, akan selalu membuahkan hasil yang melampaui akal pikiran kita manusia. Hanya kadang-kadang kita tidak punya keberanian untuk bertindak dengan iman. Dalam ayat 2 dari pasal 2 sampai ayat yang keempat, kita melihat tindakan iman dari orang tua Musa. Lalu mengandunglah ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihat bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ya. Disembunyikan. Bayi Musa ini disembunyikan. Tetapi ayat 3 bilang tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu, nah karena setelah 3 bulan, ya tentu tangisannya akan lebih keras, suaranya akan lebih keras, dan pasti akan terdengar. Mungkin oleh tetangga, oleh patroli-patroli tentara Mesir yang mengawasi perintah ancaman itu. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh orang tua dari Musa, yaitu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ya.
Ini bagian dari tindakan iman. Artinya mereka tidak menyerah pada keadaan. Habis ada ancaman begitu, ya sudahlah, apa boleh buat, ikut saja. Tidak. Ya. Justru tindakan iman itu ketika saudara dan saya menghadapi situasi yang secara manusia tidak memungkinkan. Ya. Tidak lagi memungkinkan. Disitulah dibutuhkan tindakan iman. Ya. Tuhan tidak memulai sesuatu pertolongan yang luar biasa bagi kita tanpa kita sendiri memulaikannya. Ya. Ada upaya, ya, ada upaya, ya, untuk mengatasi situasi dan kondisi yang sulit itu. Ada upaya, ya, tidak menyerah pada keadaan. Nah, apa yang kemudian terjadi? Ya. Ayat 4, kakaknya perempuan berdiri di tepi yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Jadi bayi Musa ini tetap diawasi, ya, tetap diawasi. Mungkin ketika keadaan sepi, kakaknya yang Miriam ini mungkin kasih dia minum dan sebagainya. Ya. Nah, ini bagian dari tindakan iman itu, bagian dari tindakan iman. Sampai akhirnya Tuhan turun tangan. Ya. Ketika mereka memulaikan suatu tindakan iman, maka Tuhan pun akan melakukan bagiannya. Ya. Keadaan akan semakin sulit. Sebab tidak mungkin bayi Musa akan terus di situ. Tidak mungkin. Ya. Tapi karena mereka sudah memulaikan suatu tindakan iman, Allah sangat menghargai itu. Allah merespon setiap tindakan iman kita dengan cara Tuhan. Ya. Bagaimana cara Tuhan? Kita lihat bahwa di dalam ayat 5, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani pasal 11, ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Seperti saya katakan tadi, ini tindakan iman dari orang tua Musa. Dan surat Ibrani katakan, karena iman mereka lalu lakukan penyelamatan untuk bayi Musa. Ya. Artinya tidak menyerah pada keadaan. Nah, apa yang kemudian terjadi selanjutnya? Mulai ayat 5 itu bagian campur tangan Tuhan. Ya. Atas tindakan iman. Ya. Adakah pernah putri Firaun menemukan peti pandan di tepi sungai Nil kalau mereka tidak mulai melakukannya? Ya. Tidak mungkin. Tetapi karena mereka sudah mulai dengan satu tindakan iman seperti surat Ibrani katakan, maka Allah pun merespon dengan suatu tindakan yang luar biasa. Ya. Pada waktu yang tepat, ya, maka putri Firaun yang biasa datang mandi di tepi sungai Nil, ya, kemudian dia memperhatikan. Allah tentu menarik perhatiannya kepada peti pandan itu. Wah, ini sesuatu yang aneh. Kenapa ada peti pandan di sana? Dia suruh dayang-dayang, coba ditarik ke tepi peti pandan.
Setelah peti itu ditarik, menangislah bayi Musa. Karena dia menangis, jatuh belas kasihan dari putri Firaun. Yang kemudian dikatakan, dia lalu tahu ini pasti bayi orang Israel yang seharusnya dibunuh. Yang seharusnya dibunuh. Tidak ada hati siapapun di dunia ini yang Tuhan tidak bisa jamah, saudara. Tuhan menjamah hati putri Firaun, sehingga dia menaruh belas kasihan kepada bayi Musa. Kemudian ayat yang ke-7. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Ya. Si Miriam yang mengawasi sembunyi-sembunyi dari jauh, begitu dia melihat putri Firaun mengambil bayi ini, Miriam tampil. Dia bilang, maukah tuan putri saya panggil seorang ibu yang mungkin bisa menyusui bayi ini untuk tuan putri. Ya. Ayat 8. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ya. Jelas yang akan dipanggil oleh Miriam adalah mamanya sendiri. Ya. Ya. Ibu daripada Musa. Ayat 9. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Saudara melihat hasil dari tindakan iman dari Amram dan Yokebed sebagai orang tua Musa. Yang pertama, hasil dari tindakan iman itu, bayi Musa mendapat belas kasihan dari putri Firaun. Yang seharusnya putri Firaun ini tahu ancaman itu daripada Firaun, semua anak laki-laki harus dibinasakan. Dia tahu aturan itu. Tetapi dikatakan hatinya tergerak dengan belas kasihan kepada bayi Musa. Belas kasihan. Saudara, belas kasihan melampaui segala bentuk ancaman apapun. Ya. Sehingga bayi Musa terselamatkan. Yang kedua, hasil atau buah dari tindakan iman, Musa boleh diasuh oleh ibunya sendiri. Bahkan mendapat upah. Luar biasa. Tadi saya sudah katakan, hasil tindakan iman itu, saudara, menghasilkan hal-hal yang melampaui akal pikiran kita manusia. Coba ibunya bisa langsung menyusui dia lagi, merawat, mengasuh dia, dapat gaji lagi, dapat upah lagi. Bukannya bayi Musa harus binasa, dibunuh, dibuang. Ini terselamatkan. Dari siapa? Dari lingkungan istana yang mengeluarkan perintah untuk membinasakan bayi laki-laki. Tidak masuk di akal. Tapi ketika kita melakukan dengan tindakan iman, Allah akan merespon menurut cara Tuhan. Dan cara Tuhan itu melebihi akal dan pikiran kita manusia. Katakan amin. Dan kebenaran ini, saudara, tetap berlaku sampai dengan hari ini. Surat Ibrani katakan, dengan iman Musa kemudian disembunyikan, tetapi kemudian dia terselamatkan.
Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, buah daripada tindakan iman ini adalah Musa dalam ayat Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Buah dari tindakan iman itu, yang ketiga adalah Musa diangkat menjadi anak angkat putri Firaun. Ini bertentangan dengan aturan daripada Firaun. Tapi kalau Tuhan Allah campur tangan, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, semua mungkin adanya. Musa, bayi itu dinamai Musa. Dikatakan artinya yang diangkat dari air. Ya. Dalam bahasa Mesir disebut Mosyeh. Mosyeh berasal dari kata mesyitihu yang artinya diangkat dari air. Itu bahasa Mesir. Dari mesyitihu itu lalu datanglah Mosyeh yang kemudian disebut dengan dalam bahasa kita Musa. Itu asal mulanya. Jadi itu beberapa peristiwa yang terjadi di sekitar kelahiran Musa. Nah, satu hal yang ingin saya tambahkan di sini adalah bahwa peristiwa kelahiran Musa dan penyelamatannya adalah membuktikan bagi kita Musa adalah orang atau anak yang dipilih oleh Tuhan untuk suatu rencana Allah yang besar. Sebab dari sekian banyak bayi laki-laki yang dilahirkan oleh ibu-ibu Israel pada waktu itu, ya, pasti tiap hari ada kelahiran. Mereka sudah begitu banyak di Mesir. Ya. Sudah banyak jumlah mereka. Ya. Di gereja Kalvari saja hanya beberapa. Ini sudah mau ada kelahiran berturut-turut ini kita itu. Ya. Ibu Yani senyum-senyum di sana. Ya. Apalagi yang sudah ratusan ribu jumlahnya. Setiap hari ada kelahiran. Tapi yang diceritakan secara khusus dalam Alkitab adalah kelahiran Musa. Artinya apa? Musa adalah orang yang dipilih dan dipersiapkan Tuhan untuk suatu rencana besar dari Allah. Dan ketika dia dipilih oleh Tuhan, tidak ada satu tangan bisa menjamah dan membinasakan dia. Tidak. Ya. Dia dipilih Tuhan. Ya. Walaupun masih harus menjalani proses yang panjang. Tapi jangan lupa, walaupun dia dipilih oleh Tuhan, dia punya orang tua yang punya tindakan iman. Dia punya orang tua yang punya tindakan iman. Saudara, masa depan anak-anak dan cucu kita, saudara, tidak terlepas dari bagaimana tindakan iman kita sebagai orang tua. Ya. Tidak terlepas dari itu. Kalau anak-anak kita gagal, kita harus periksa diri sebagai orang tua. Harus periksa diri. Anak-anak kita ini diajarkan dengan iman atau tidak? Apa tindakan iman kita untuk anak-anak kita? Kita belajar dari firman Tuhan. Karena itu, setiap apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pasti sangat berguna bagi iman kita. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu.